Selamat sore teman-teman yang ada di YouTube. Oke, senang sekali sore hari ini saya bisa kembali live di YouTube sharing sesuatu yang saya yakin pasti bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi yang sudah hadir, silahkan ketik hadir di bawah ya, supaya saya tahu. Dan tulis asal Anda dari mana. Ya, menarik ya. Jadi kita setiap hari belajar sesuatu yang baru. Kemarin kita udah belajar bagaimana Anda bisa mendapatkan 1 juta pertama Anda ya, bonus 1 juta pertama Anda dari bisnis 3i Network. Ya, ya, Anda sudah paham strateginya ya, Anda sudah tahu, oh ternyata itu yang harus dilakukan. Ya, kalau Anda belum tonton, silakan tonton video sebelumnya di channel Peter Dendi ini, bagaimana mendapatkan bonus 1 juta pertama Anda ya di Bis 3i Network. Nah, hari ini saya akan bahas topik yang lain ya, tetapi kita sama-sama belajar untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kita punya pengetahuan lebih banyak lagi sehingga kita punya bekal ya untuk mengambil keputusan dengan benar ya. Karena keputusan kita itu tergantung dari apa yang kita tahu, benar nggak? Ya, pernah nggak teman-teman eh, menyesal ya, waduh, kenapa ya saya lakukan itu? Kalau saya dulu tahu kalau itu nggak benar, wah, saya nggak bakal nyemplung di situ. Pernah nggak tak menyesal kayak gitu? Pernah ya, karena informasinya kurang, pengetahuannya kurang. Makanya kita terus belajar ya, supaya kita tambah pengetahuan, supaya kita punya keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar yang kita tidak sesali. Kita dengar kayak contoh lah yang lagi heboh gitu kan ya. Ternyata banyak robot trading ditutup gitu kan. Wah, ya semua robot trading dilarang, ditutup semua. Wah, semua gulung tikar ya. Sudah gali kuburannya, udah pasang batu nisan gitu kan ya, udah nggak ada lagi gitu kan ya. Sekarang pada panik bagaimana cara untuk withdrawnya, bagaimana cara untuk narik dananya dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda tahu gitu kan sebetulnya bagaimana legalitasnya, bagaimana ini dan lain sebagainya gitu kan ya, Anda kan hati-hati ambil keputusan untuk terjun di dalamnya atau enggak gitu loh. Ya. Oke. Oke, Assalamualaikum menyimak Pak. Oke, Waalaikumsalam. Ya, silakan. Yang lain tulis di kolom komentar. Nah, makanya kita perlu punya informasi yang benar ya. Nah, sore hari ini kita akan bahas ya mengenai piramida perencanaan keuangan orang cerdas. Nah, ini ya. Kita bicara mengenai perencanaan keuangan. Ini ini penting ya. Karena hidup kita ya, kalau kita pengen mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita perlu rencanakan. Ya, kita perlu rencanakan. Kan nggak ada orang yang tiba-tiba misalnya tiba-tiba dia lulus SD gitu kan, nggak ada rencana gitu kan ya, tiba-tiba dia bisa lulus SD, tiba-tiba dia lulus SMA gitu kan, tiba-tiba lulus kuliah, atau tiba-tiba Anda mengerjakan apa yang Anda kerjakan sekarang gitu kan ya, atau Anda tiba-tiba nonton video ini gitu kan ya, ya mungkin kepencet ya. Tapi ya segala sesuatu gitu kan kita dapatkan dari kita rencanakan dulu, ada dalam pikiran kita, rencanakan dulu baru kemudian jadi kenyataan. Kalau nggak ada dalam pikiran kita, biasanya ya nggak bisa jadi kenyataan gitu loh. Nah, untuk mendapatkan sesuatu ya, oke, halo selamat sore Pak Maman Wasman, Bandung Dago siap belajar lagi, luar biasa. Oke, jadi kita perlu rencanakan, bener nggak? Ya, Anda nih misalnya besok Anda mau, tadi ada yang dari Bandung ya, Anda dari Bandung mau ke Jakarta gitu kan. Kan Anda perlu rencanakan gitu ya. Mau ke Jakarta, mau naik apa gitu kan ya. Berapa lama, kemudian mau ngapain aja kan Anda harus sudah rencanakan duluan gitu kan. Kan nggak tiba-tiba, kok udah sampai Jakarta ya, tadi mau ngapain di Jakarta ya? Kan nggak ada kayak gitu. Semua direncanakan. Nah, sama dengan tujuan keuangan juga. Karena Anda punya tujuan keuangan dalam jangka panjang gitu kan ya. Nah, Anda perlu rencanakan gitu kan ya, tahap-tahapannya apa saja gitu kan, prioritasnya apa dulu gitu kan. Ini terpenuhi baru berikutnya dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda salah prioritas, ya, kalau Anda salah prioritas, nah itu hati-hati ya. Anda akan kacau ya. Nanti kita lihat ya.
kita lihat. Jadi di piramida perencanaan keuangan orang cerdas ini ya kita akan belajar ada yang namanya piramida ya, ada piramida artinya ya ada yang bawah, kalau Anda tahu piramida gitu kan ya. Wah, bentuknya seperti ini gitu kan ya. Ada di bawah besar gitu kan, semakin ke atas semakin mengecil, betul nggak? Ya, semakin ke atas semakin mengecil. Artinya apa? Kita perlu penuhin dulu yang bawah dulu. Ya, ini yang kebutuhan lebih besar dulu, baru kemudian bisa yang ke atas. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, seperti apa sih piramida perencanaan keuangan orang cerdas? Kita akan lihat. Nah, saya lebih gampang coret-coret ya. Jadi saya lebih senang coret-coret di kertas. Jadi oke, saya akan tukar kameranya pakai kamera belakang ini ya, pakai handphone ya. Saya akan tukar kameranya supaya saya bisa coret-coret ya, supaya Anda bisa dapat informasi lebih banyak lagi. Oke, kita akan mulai. Ya, saya akan coret-coret di sini ya. Oke, piramida perencanaan keuangan ya. Jadi kita akan bahas mengenai piramida perencanaan keuangan orang cerdas. Oke, bisa dibaca tulisan ini? Mohon responnya. Bisa kelihatan kah? Oke, wow, luar biasa banyak yang hadir ya, Pak Samsul Bahri, Bu Siti Mutamimah, ya, Pak Asep Junaidi. Oke, luar biasa. Oke, bisa kebaca ya? Saya nggak bisa kebaca ini, saya lanjutkan. Nah, apa sih piramida ini ya? Nah, dari pakar perencanaan keuangan gitu, kita perlu, jadi perencanaan keuangan itu seperti piramida gitu kan ya. Seperti piramid. Wah, seperti piramida ya. Seperti piramida ya. Ya, kita bisa bagi beberapa gitu kan ya. Oke, ya. Nah, piramida keuangan ya, kita bicara piramida perencanaan keuangan, berarti yang paling bawah ya, paling bawah yang perlu Anda penuhi dulu, Anda perlu punya apa ya untuk perencanaan keuangan ini? Ya, Anda perlu yang namanya dana liquid. Nah, dana yang cair gitu kan ya, dana yang cair. Nah, ini Anda perlu penuhi dulu gitu kan ya. Anda perlu penuhi dulu. Dari mana itu ya? Dari yang namanya arus kas positif. Ya. Arus kas positif. Maksudnya apa arus kas positif ini? Ya gampangnya ini. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, bukan besar pasak daripada tiang ya. Besar pasak daripada tiang, wah minus gitu kan ya. Jadi pemasukan lebih besar daripada pengeluaran gitu. Nah, jadi kita perlu ya atur di sini gitu kan. Kalau pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukan, tadi besar pasak daripada tiang, ya minus gitu kan. Ya nggak positif, arus kasnya negatif jadinya. Ya nggak ada yang bisa Anda sisihkan berarti. Berarti berarti masalah kalau pemasukannya lebih kecil dibanding pengeluaran gitu. Waduh, pengeluaran udah nggak bisa direm lagi misalnya kayak gitu, udah diirit-irit tapi tetap kurang ya, berarti Anda perlu ya meningkatkan pemasukan ya, meningkatkan pemasukan. Oke, nanti kita bahas lagi juga. Jadi dana liquid ya, Anda perlu punya dana tunai. Ya, Anda perlu punya dana tunai. Kemudian apa lagi ya? Anda perlu punya yang namanya dana darurat. Ya, punya dana darurat. Apa sih dana darurat? Ya, dana yang bisa kita pakai dalam kondisi darurat gitu kan. Misalnya gitu kan. Misalnya Anda bekerja, kehilangan pekerjaan atau punya bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya ya. Jadi minimal masih bisa bertahan hidup.
Berapa banyak? Ya, biasanya 6 sampai 12 kali kebutuhan bulanan. Jadi kalau misalnya nih, dana darurat, contoh dana darurat ya. Kalau kebutuhan Anda tiap bulan 3 juta misalnya saja ya. Pengeluaran Anda tiap bulan 3 juta, berarti minimal dana darurat Anda. Kalau Anda berkeluarga gitu kan, Anda berkeluarga itu minimal 12 kali. Ya, untuk 12 bulan. Berarti ya 3 kali 12. Minimal Anda punya dana darurat 36 juta yang gampang Anda akses gitu kan ya. Ya, selain dana darurat ya Anda perlu punya tabungan. Nah, ini ya. Ya, ini bisa terjadi kalau tadi arus kas Anda positif gitu ya. Arus kas Anda positif. Jadi pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, kalau pemasukannya lebih kecil, wah ini berarti Anda harus menambah sumber penghasilan Anda. Jadi jangan mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Oke, kalau Anda dana liquid ini terpenuhi, ya, Anda ini terpenuhi semua, ya, ini terpenuhi semua, barulah nanti Anda bisa masuk ke level yang kedua, ya, yang perlu Anda miliki, yaitu perlindungan, ya, perlindungan, perlindungan. Perlindungan apa ya? Ini perlindungan asuransi jiwa, kemudian asuransi kesehatan. Ini penting Anda miliki gitu kan ya. Supaya apa? Jadi kalau terjadi sesuatu ya, jangan sampai ya kerja keras Anda habis begitu saja. Ya, asuransi kesehatan paling paling minim lah Anda ikut BPJS, betul nggak ya? Ikut BPJS. Jadi kalau ada sesuatu ya ada yang nanggung lah ya. Dan asuransi jiwa kalau Anda seorang pencari nafkah, ya kalau ada pencari nafkah di keluarga Anda penting banget untuk memiliki asuransi jiwa. Supaya apa? Jadi asuransi jiwa itu orang berpikir bahwa asuransi jiwa itu wah asuransi kematian gini-gini. Bukan gitu kan. Ini bukan tentang orang yang meninggal. Ya asuransi jiwa itu tentang bagaimana kehidupan orang-orang yang ditinggalkan. Ya keluarganya yang masih hidup itu bagaimana kehidupan selanjutnya. Makanya penting asuransi jiwa ini gitu kan ya. Oke, untuk meninggalkan warisan. Oke, setelah Anda punya ini dana liquid, Anda punya perlindungan ya. Kemudian Anda bisa mulai berinvestasi. Ya, investasi paper asset. Ya, investasi paper asset gitu kan ya. Maksudnya apa ya investasi paper asset? Kayak reksadana ya, obligasi, saham ya, termasuk unit link 3i network itu. Nah, itu kan seperti reksadana ya, pengelolaan investasinya bisa masuk ke situ. Ya, masuk ke situ. Oke, setelah Anda punya investasi paper asset, ya, kenapa sih investasi paper asset ini lebih lebih ringan menurut saya, ya, lebih dan lebih gampang liquid juga, benar nggak? Ya, reksadana, obligasi, saham kayak gitu. Cuman ya pelan-pelan. Kalau Anda belum belum paham gini Pak, aduh gimana kayak gitu. Ya udah mulai yang paling sederhana ya. Anda ikut unit link 3i network itu kan pengelolaan seperti reksadana, Anda tinggal bayar premi. Ini paling gampang ya. Kemudian baru kalau ini oke ya, baru kemudian selanjutnya investasi non liquid. Ya, investasi non liquid. Apa investasi non liquid ini? Ya, contohnya properti. Ya, properti. Kemudian bisnis. Bisnis yang butuh modal besar. Misalnya Anda pengen buka franchise gitu kan ya. Franchise Indomaret gitu kan. Wah, butuh modal berapa? 1 miliar, 2 miliar gitu kan ya. Nah, jadi Anda setelah ini jadi dari bawah dulu. Wah, setelah ini semua punya gitu kan, barulah ya yang paling puncak di sini adalah distribusi aset. Ya. Anda mendistribusikan aset Anda, misalnya Anda mau hibah ya.
warisan, nah, kayak gitu. Itu di masa yang akan datang. Oke, nah udah paham ya sekarang ya. Jadi yang pertama Anda perlu punya dana liquid, ini penting banget ya. Kemudian Anda perlu punya perlindungan ya. Kemudian Anda punya investasi paper asset, kemudian investasi non liquid, distribusi aset. Ya ini saran dari perencana keuangan. Apakah harus pasti seperti itu? Ya enggak juga. Kita kan belajar dari orang-orang pintar, benar nggak ya? Kita belajar dari orang yang punya pengetahuan lebih. Nah, ini yang disarankan seperti ini. Tapi kalau Pak, wah saya langsung mau investasi di properti, duit saya banyak, ya sudah silahkan saja gitu kan ya. Itu keputusan Anda. Ini kan saran ya. Anda mau ikuti silahkan, kalau enggak ya silahkan gitu kan ya. Risiko ditanggung penumpang gitu kan. Oke, nah kebanyakan orang gitu kan ya bermasalah di sini gitu kan ya. Ya, arus kas yang positif ini. Lah ini aja belum di level paling bawah aja belum beres, gimana mau yang ke atas, Pak? Aduh, boro-boro gitu kan ya. Ini loh arus kas positif gitu loh ya. Pemasukan lebih dari pengeluaran ini aja belum gitu loh ya. Sampai sekarang gitu kan masih minus gitu kan ya. Buat makan besok aja masih bingung gitu kan ya. Gimana mau mikirkan perlindungan ya, investasi yang lain, gimana gitu kan. Nah ya, kalau Anda masih bermasalah di sini, berarti Anda butuh solusi, betul nggak? Bagaimana meningkatkan pemasukan Anda, meningkatkan penghasilan Anda. Ya, Anda berpikir di sini dulu gitu kan ya. Jadi yang lain nanti dulu lah gitu kan. Tetapi yang menarik gitu kan, ada satu program ya, ada satu program yang bisa memberikan wah, 3 keuntungan yang saya lihat bisa masuk gitu kan ya. Apa itu? Ya, 3i network ya. 3i network apa sih? Insurance, ya, investment, kemudian income, ya, insurance, investment, dan income. Nah, insurance ini kan jelas masuk asuransi jiwa, ya, asuransi jiwa di situ gitu kan ya. Kemudian investment udah mulai investasi di sini, investasi di paper asset sebetulnya Anda, ya, bentuknya seperti reksadana kan dikelola oleh manajer investasi. Dan ini bisa jadi ya untuk nambah bisnis income Anda. Nah ini untuk meningkatkan pemasukan Anda. Ya. Nih ya. Oke, ini jadi solusi. Ya kalau Anda masih bermasalah ya, di level yang paling bawah ini Anda masih bermasalah, ya udah. Ini solusi yang luar biasa yang bisa bisa dapat ke level yang lain juga gitu kan. Anda mulai ya masuk sedikit-sedikit gitu kan ya. Anda punya asuransi jiwa ya, Anda punya investasi paper asset gitu kan, dan Anda ada peluang dapat income ya sebagai agen, jalankan bisnisnya simple dengan gabung dan ajak teman gabung. Oke ya, luar biasa ya. Sekarang kita sudah paham ya. Jadi kita sudah lebih paham, punya pengetahuan yang lebih banyak di sini mengenai piramida perencanaan keuangan orang cerdas, ya. Jadi mereka ya ini yang level paling bawahnya ini diberesin dulu. Ya kalau Anda belum beres ini, ya udah, ini ada solusi wah yang luar biasa ya, yang bisa memberikan keuntungan ya. Income ya, investment, insurance ya bisa Anda dapatkan. Ya, nanti dari situ ya banyak orang juga kalau Anda belajar leader-leader di 3i Network gitu kan. Saya pernah dulu waktu ikut training ya dari Crown Bali, Bapak Arya Wirajaya, beliau cerita juga gitu kan ya. Setelah punya bonus yang besar, penghasilan besar, beliau juga berinvestasi ke mana-mana gitu kan ya. Ya di obligasi saham misalnya dia masuk gitu kan. Dia punya properti di mana-mana gitu kan ya. Ada leader juga yang buka bisnis, maksudnya dia punya jadi semacam bukan semacam hotel ya, mirip-mirip hotel gitu ya. Jadi punya bisnis gitu kan ya, punya bis properti disewakan kayak gitu ya. Jadi menambah gitu kan ya. Memang di sini kan bis modal besar. Nah itu jadi Anda perlu dari bawah dulu ya. Anda perlu mulai gitu kan untuk dapatkan income-nya ya, supaya arus kas Anda positif dan seterusnya. Anda bisa alirkan penghasilan Anda. Wow. Dan akhirnya nanti Anda bisa menghibahkan ya
eh, aset Anda, berikan warisan untuk keluarga Anda ya. Jadi hidup Anda ya, masa tua Anda tenang gitu kan ya. Jelas ya, masa tua Anda sejahtera, bahkan Anda bisa memberi kepada orang lain. Itu kan luar biasa. Oke, ya. Ini adalah piramida perencanaan keuangan. Saya yakin bermanfaat ya, menambah pengetahuan teman-teman, dan kita ambil manfaatnya. Kalau problem Anda di level yang pertama, segera cari solusi untuk menambah pemasukan, dan 3i Network adalah salah satu solusi yang jitu untuk menambah pengetahuan di tengah kondisi seperti sekarang ini ya. Anda silakan hubungi orang yang mengajak Anda menonton video ini ya. Anda juga boleh hubungi saya gitu kan ya. Anda bisa buka deskripsi video di bawah, atau Anda bisa komen di bawah kalau Anda ingin bergabung di program 3i Network. Oke, pasti bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi besok. Ya, kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga. Oke, see you later.